Termasuk juga yang soal ambang batas parlemen itu kan dihapus tapi baru berlaku di 2029. Ini bagus juga nggak, Prof? Bagus, memang harus begitu. Berlakunya itu harus di dalam tradisi hukum di seluruh dunia. Kalau ada perubahan aturan yang memberatkan atau menguntungkan seseorang harus pada periode berikutnya. Termasuk misalnya seharusnya usia calon presiden, wakil presiden itu kalau mau berlaku pemilu yang akan datang seharusnya ya, dan itu sudah disuarakan, tapi waktu itu MK-nya ya begitu memutuskannya, meskipun itu sebenarnya substansinya putusan itu salah. Salahnya apa? Karena yang menyetujui kepala daerah menjadi calon presiden meskipun di umur di bawah 40 tahun itu hanya 3 hakim. Yang 4 menolak, yang 2 hanya menyetujui asal gubernur, sudah pengalaman di gubernur. Lah ini yang hanya setuju digabungkan ke yang 3 ini sehingga 5 banding 4 akhirnya. Itu kan kesalahan, dan kesalahan itu sudah dibuktikan bahwa itu salah, yaitu ketua MK-nya yang mengarahkan ke arah ini, Pak Anwar Usman, sudah dipecat dari ketua. Itu karena bukti salah, dan itu nanti bisa menjadi bukti juga dalam gugatan di Mahkamah Konstitusi. Tapi Prof, dalam putusan itu disebut kalau misalnya ambang batas itu udah harus diberlakukan sebelum pemilu 2029. Artinya bisa berlaku untuk pemilu sekarang atau bagaimana? Enggak, sebelum pemilu 2029 ya, artinya nanti pemilu 2009 itu diubah dulu kan undang-undang, bunyinya kan mengubah undang-undang dulu. Ya kan? Diubah dulu nanti berapa? Kan itu belum tentu berarti 0 juga. Ya, tapi dia menghapus, lalu apa syaratnya? Kan mesti ada syarat-syarat lain, tidak sembarang partai baru lalu bisa masuk ke parlemen misalnya, atau masuk ke parlemen yang sudah masuk ke parlemen kalau belum sekian tahun tidak boleh ikut dalam mencalonkan calon presiden dan seterusnya. Itu nanti harus diatur, tidak bisa berlaku sekarang, udah pasti tidak bisa berlaku sekarang. Kan disebut juga berlaku sebelum 2029, tapi yang 2024 berlaku yang lama. Jadi jangan bermimpi lah yang sudah dapat 1%, 2% itu lalu bisa masuk sekarang. Oh, kalau soal ambang batas parlemen ini secara hukum tata negara bagusnya gimana ya, kan concernnya banyak suara yang hangus gitu kalau ambang batasnya terlalu tinggi. Mungkin ada pendapat dari Prof. Mahfud? Kalau saya sendiri pribadi, tapi itu MK punya pertimbangan lainnya. Saya sendiri pribadi harus ada parliamentary threshold itu. Kan sejak reformasi dulu 2%, ya kan, pertama berlaku. Lalu partai yang tidak 2% nah ikut pemilu hanya ganti nama berikutnya, partai bulan bintang menjadi bintang bulan, yang lain orangnya tetap. Lalu kita atur, yaitu ada putusan MK, oke, 4, tetapi untuk daerah boleh, kan gitu kan, 4 untuk parlemen pusat, untuk daerah berapapun kursinya dapat ambil, kan gitu. Nah sekarang mau dihapus semua, saya belum baca detail, tapi itu berbeda dengan kerangka dasar yang dibangun awal reformasi. Tidak apa-apa, kita, kalau saya sih ikut diskusi ini sejak sebelum reformasi tentang ambang batas atau